Uang di saku sendiri saja ambil. Baiklah, bajingan, tidurlah, Nona. Kamu masih pura-pura santai saja. Kamu mau apa? Ah, maaf ya. Mandi. Keluar dari sini. Aku mau mandi. Apa hakmu? Ini rumahku. Putri mahkota grup Chen, Chen Xingjie. Dikenal sebagai yang terbaik. Ini sudah keterlaluan. Mencampuri urusan keluarga Chen. Aku tidak salah, kan? Saya sopir pengganti. Bisa minum? Maaf, ekspresi saya bukan seperti itu. Pendidikan dari kecil mengajarkan saya, tak boleh mempermainkan uang. Muka saya sangat tajam. Saya masih bisa minum. Semalam aku diberi obat dalam minuman, jadi aku tidak tidur. Itu kepala. Sakit. Tolong, selamatkan. Aduh. Hati-hati, bisa menghancurkan hidupmu. Ini mau membunuh dan menutup mulut. Kalau aku tidak ada hari ini, apa tidak seperti bahasa Kanton? Siapa itu? Bukan. Nona Chenna, baru saja aku menyelamatkan nyawamu. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu. Ada hal-hal yang semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Baiklah, aku tahu Nona Chen tidak ingin aku terus mengganggu. Hari ini selesai sampai di sini, nanti di jalan. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidur, aku langsung pergi begitu saja. Pergi. Aku sebagai presiden grup Chen, satu malam nilainya 500. Apa yang kamu hina? Kalau begitu, kamu mau berapa? 30.000? Aku lihat dulu. 5.000 per bulan? Kamu minta 3.057.000. Kalau tidak mampu, aku bantu carikan jalan. Begini, kamu jadi bodyguard gratis selama 3 bulan. Uang itu lunas. Menurutmu bagaimana? Kalau kamu tidak setuju, aku akan bilang bahwa kamu setuju. Setuju dengan mereka. Jadi, sudah diputuskan. Kamu pulang dulu. Jam kerja besok. Aduh, sudah jam berapa ini? Malam tadi terlalu mengejutkan. Lupa sama anak gadisku. Aku tidak tahu apa-apa. Aduh, berapa? Iya, itu. Aku akan tunjukkan.
selama 1 jam. Aku ingin lihat berita tentang presiden grup kota dan si supir kecil yang nakal. Supaya semua surat kabar utama menyorot aku. Tapi, Xinyan, aku tidak mengerti. Kamu akan menghadapi sebuah kekuatan besar di Longhai. Kenapa tiba-tiba mau gali daerah asing? Dan itu juga seorang pengganti kecil yang tidak punya posisi. Hatinya. Hanya dia yang ada di Longhai. Apa sebenarnya identitasnya? Chen Xinyan, wanita ini sangat hebat. Hampir saja tidak ada pekerjaan. Gege, kamu kembali? Berita tentangmu memenuhi internet. Lihat judulnya, sangat sensasional. Presiden miliaran terjebak sopir pengganti. Apakah semua ini penyimpangan manusia atau jalan? Ini siapa yang kirim? Ganda dagu? Lakukanlah, kamu cari acara orang lain. Ini berita catur tersembunyi di kamar. Ini sengaja disebarkan Chen Xinyan. Dia seharusnya menyelidiki dulu. Jadi dia ingin tarik aku buat melindungi keyboard. Dan itu kamu? Ya. Gambar di Xinyan sepertinya terkait dengan anak besar keluarga Su. Keluarga Su adalah kekuatan besar di Longhai. Sangat dalam. Kurasa keluarga Su tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau dia tidak cari aku malah cari dia. Bro, kamu mau pergi kemana? Kamu lupa kalau aku juga teknisi paruh waktu. Bantu miliaran wanita CEO, masih kekurangan uang. Kamu harus keluarkan aku. Wah, kamu ganteng banget. Aku suka banget sama garis otot-ototnya. Sudah 26 kali cuci, selesai belum? Tamu memesan jam. Pak Menir, aku sudah selesai. Aku langsung ke sana ya. Sisanbu Taijia Erliusi, makan. Menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Halo, teknisi nomor 026, senang melayani Anda. Ini kamu. Aku nggak tekan lagi. Kartu sudah diisi, nggak ditekan, nggak mau sia-sia. Ruoki, aku sangat buru-buru. Ini adalah sahabat terbaikku, Lin Ruoki. Panggil dia Ruoki saja. Miss Ruoki, halo. Mengerti, aku kenal kalian berdua. Kenapa kamu tidur? Dengan penampilan aku ini, di seluruh Longhai, jarang yang seperti aku. Kamu mengambil keuntungan besar. Masih mau diskusi, kamu mau apa? Mulut keras. Coba rasakan kekuatan saya. Sejujurnya, brengsek tanpa malu. Tanpa malu, tanpa malu. Aku bilang. Anak muda dari keluarga Su di Longhai memaksa aku menikah. Aku benar-benar nggak punya pilihan. Makanya aku pakai kamu sebagai umpan. Siapa anak muda dari keluarga Su? Calon bintang di dunia bisnis. Pemimpin masa depan ilmuwan. Dari awal sudah tinggi, kenapa nggak setuju? Banyak gadis ingin menikah tapi nggak punya kesempatan. Mereka berdua itu seperti tinggal di tempat kotor. Perbuatan kotor mereka sulit dibicarakan. Kalau menikah dengannya, pasti akan menjadi mainan mereka. Mau berani nggak?
Hanya kamu. Aku sudah dengar dari mulut keluarga Su. Kali ini turun ke selatan untuk menyingkirkan Su. Itu sudah dalam rencana aku. Aku bantu ini, tapi aku tetap harus jelaskan. Pertama, aku karena kewajiban. Hanya masuk ke tubuh dan menjadi makhluk hidup. Kamu nggak bisa minta aku bertanggung jawab padamu. Kedua, kamu juga yang paling berat. Kita nggak punya dasar perasaan. Kamu nggak boleh menghalangiku mencari yang aku suka. Kalau aku sudah menemukan cinta sejati, aku akan langsung memberimu uang kesehatan yang besar. Uang jaminan. Beli satu gratis satu. Miss Chen, pelayanan kali ini selesai. Total biaya 1.200. Pergi ke meja depan, bayar pakai kartu. Kurang dari 5 menit. Sudah 1.200. Kamu. Hei, kamu ngomong apa? Jangan usik uangku. Aku segera ke sana. Masalahnya lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Seluruh Longhai nggak kenal kamu. Di kartu ini ada 50 juta. Kamu pegang dulu ya. Cepat pergi. Kalau nggak. In Ruojie, kamu nggak mikir kalau kamu dan Chen Xinyan itu sahabat terbaik. Di sini, di seluruh Longhai, nggak ada yang berani ganggu Chen Xinyan ini. Tapi Su Xiao malah tertarik padamu, dan malah memperhatikan. Su Chufazhi adalah calon istri dari keluarga San. Padahal kamu nggak suka sama Su Miaoyu. Siapa yang cukup keras kepala? Bersihkan dia. Ah. Aku mohon kalian lepaskan aku. Lupakan kamu, aku lepaskan kamu. Aku masih harus bergantung pada keluarga Su. Aku jujur bilang, kamu He Chen Si. Bukankah kamu sahabat terbaik Chen Xinyan? Aku sudah telepon dia. Kenapa dia belum datang menyelamatkanmu? Ternyata kamu adalah kaki tangan keluarga Su yang memanfaatkan. Agar bisa mendapatkan kesempatan jadi anjing keluarga Su. Menghukum seorang wanita dengan sangat kejam. Kamu masih manusia. Pendatang baru. Aku datang menyelamatkanmu. Selamatkan. Ini adalah bunuh diri. Saudara-saudara, apa yang kalian diam saja? Cepat, bunuh dia dengan baik. Kamu nggak pergi? Coba katakan, kamu cuma kasih aku kartu ban. Nggak kasih aku password, juga bikin aku repot sama keluarga besar aku. Ternyata bukan untuk melindungiku, melainkan dia mengejar saya untuk meminta kata sandi kartu ban. Ternyata saya memang terlalu berlebihan berpikir. Orang yang sudah dimakan ambisi dan keberanian bahkan milikku sendiri. Oh, aku ingat kamu yang berhubungan dengan Chen Xinyan. Berani marah pada Su Shuai. Kamu suka ya? Kalau suka, aku kasih juga. Kalau tidak ada perkelahian, tidak seru. Kalau tidak, kita lakukan apa? Ayo, aku dan kamu ada apa? Bro, ikat tangan dan kakinya untukku. Liu Jiangwei meninggal demi wanita. Tolong jangan tunggu aku, tempatnya terlalu kecil. Lebih baik tutup mata saja. Hati-hati ya, sayangku. Sekarang panggil dia. Kamu siapa? Ruo Qixin. Maaf aku membuatmu menderita. Aku bilang ya, kamu tidak boleh menyakitiku. Di belakangku ada sosok yang tidak bisa kamu ganggu. Kalau kamu berani menggerakkan satu jari pun.
Kamu akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Kalau aku tidak memukulmu sampai mati, pakailah bajumu. Di sini, bukankah kurang sopan, Nona Chen? Aku suruh kamu lepas bajumu, kamu malah bangun. Oh, masih mau lari? Pikirkan dulu akibatnya. Banyak omong. Sekarang aku sedang sangat marah. Katakan siapa dalang di balik ini, aku tidak mau dengar alasan. Kesabaranku ada batasnya. Aku tanya sekali lagi, siapa yang mendukungmu? Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak bilang, aku mati. Tidak boleh. 1, 2, 3, bukan. Kalau dari dulu sudah tahu waktu, tidak perlu menderita seperti ini. Iya. Pui menyuruh aku. Siapa bos di kota bodoh ini yang jadi pusat perhatian? Su Yuan usianya baru sedikit di atas 30, bekerja dengan kejam dan tegas. Di jalanan semua memanggilnya Chef Yi. Ternyata dia seorang wanita tua. Sudah begini, kamu masih sempat bercanda. Kamu tahu tidak, di Longhai, 2 kali begini berarti kematian. Tong Die, kamu hari ini menyakiti orangnya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa Chu Musue menyuruhmu melepaskan Yezi? Aku juga tidak tahu pasti. Untuk informasi penting seperti ini, Chu Musue tidak akan memberitahuku. Tapi menurut dugaan saya, mungkin karena hatinya sudah dingin dan tidak percaya. Kirim 1 urutan. Cukup. Hari ini cukup sampai di sini. Bicara soal ganti rugi. Ganti rugi karena kamu menculik Nona Lin. Berusaha menyerang 2 saudara perempuan. Harus ganti rugi kerugian mental. 300.000. Tuan Wu. Menghasilkan uang juga tidak mudah. 300.000 terlalu banyakkah? Kamu pungut uang pelindung. Pernahkah kamu pikir mereka juga tidak mudah? Kalau mati ya sudah. Baik, halo. Aku akan atur sekarang juga. Sudah selesai begitu saja. Bagaimana lagi? Heilong tidak berani menipuku. Mereka seperti itu. Memang tidak bisa dipercaya terlalu tinggi. Menangkap mereka dan tidak melepas juga tidak ada gunanya. Murahan kaki tangan ini. Uang ganti rugi Heilong. Itu 300.000 penuh loh. Kenapa mau disimpan sendiri? 300.000 itu aku dapatkan sendiri dengan kemampuan. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, karena kita teman baik, aku transferkan 1.000 untuk kalian berdua. Pergi makan enak saja. Ruoki naik mobil. Dia itu pelit sekali. Tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun. Kalian berdua naik mobil ini saja. Lagi pula sekarang kamu sudah punya uang. Naik taksi sendiri saja. Tidak perlu seperti ini. Aku tadi sudah menyelamatkan nyawa kalian berdua. Harus tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Kuda tidak kuda. Luar biasa. Heilong, ikut aku. Sudah beberapa tahun juga. Ya, kenapa malah nggak buru-buru? Di wilayah sendiri. Masih bisa sampai tempatnya dihancurkan orang. Luar biasa. Kamu nggak tahu seberapa banyak istri si bocah itu. Dalam waktu kurang dari secangkir teh. Dia sudah menutup semua bawahan saya. Kamu nggak dengar suara aku, Xiaoyou. Semua orang makin brutal. Setelah aku cek, namanya Ye Tianyi. Di Longhai nggak punya latar belakang apa-apa. Dia secara nggak sengaja terlibat dengan keluarga Chen dan putri tunggalnya. Setelah tidur 1 malam. Setelah itu, aku bisa buat keputusan sendiri. Ya, Terima kasih, Tianyi. Orang ini baru datang ke Longhai nggak lama, tapi latar belakangnya kosong. Baru datang, langsung mau main di aku. Orang bilang jangan sembarangan ganggu wanita.
terutama wanita dewasa dan penuh pesona. Mawar, cari kesempatan buat tahu apa dasar keberanian si bocah ini. Cukup, cepat pergi saja. Baik. Setelah aku selesai urus orang yang namanya Ye Tianyi, bocah itu, aku akan balas dendam padamu. Type down girl but it takes acid. Aku bisa ambil tanganmu kalau aku mau. Mau beruntung buatmu, aku nggak mau. Aku bisa ambil tanganmu kalau aku mau. Tapi beruntung buatmu, aku nggak mau. Bayar ke ban. Ngurusi ini itu cuma wajah duniawi. Lalu mereka turun dan bersiap-siap. Hung high and dry, where no one can see. If there's no one to blame. Teknisi nomor 026, senang bertanya padamu. Ini peringatan buatmu. Hari ini kamu pakai tenaga besar. Jangan bergerak sembarangan. Kalau kamu bergerak aku bisa jadi bersemangat. Bahkan aku nggak paham. Tahu apa akibatnya kalau menggoda aku? Nggak tahu. Mau coba-coba? Tanya apa aku jawab apa. Kalau kamu bohong satu kata saja, aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan. Pasti sembarangan. Kamu mau jadi apa? Kalau aku tahu aku cari kamu. Berani-beraninya main-main. Ku bangun keberanian ini. Tapi hati aku nggak nyaman. Mau ganti posisi buat menggoda kamu. Begitu patuhnya. Takut aku teriak keluar suara. Semakin keras kamu teriak. Aku makin suka orang datang. Ada apa? Ceritakan. Ada tujuan aku panggil kamu. Mau tanya soal Chen Xinyan. Kamu tahu lebih dari aku. Kalau aku nggak mau kerjasama. Aku nggak keberatan bikin kamu jadi kayak tadi. Malang banget. Kalau aku sih, boleh saja. Tapi kamu harus teriak dari hati. Hahaha. Masih suka sama kamu yang patuh begini. Ceritakan, mau tanya apa? Kenapa menculik Chen Xinyan dan Lin Ruoqi? Apa karena keluarga Su? Besar banget. Mau bergantung pada keluarga Su? Pohon besar. Walaupun kekuatanku nggak sebanding mereka, tapi aku nggak akan berbuat semena-mena. Aku suruh Hei Long bertindak. Kalau dipercaya orang, siapa? Aku nasihatkan Ye Xiao, jangan ikut campur urusan orang. Walaupun wilayah Longhai nggak besar, tapi penuh kekuatan dan keberanian. Masih banyak yang kejam dan tanpa hati. Ini bukan urusan kalian. Jawab, kamu pernah dengar Zhang Xiaolin? Salah satu dari 3 raja besar Longhai. Dikenal sebagai penguasa utara. Tak ada yang berani ganggu. Dengar-dengar Chen Xinyan dan Lin Ruoqi ada kaitannya rahasia dengan sebuah desa. Tapi apa rahasianya? Aku nggak tahu. Aku nggak paham lagi. Mengerti? Hari ini tentu saja. Sisanya aku cari kepala sekolah Zhang. Walaupun kemampuanmu hebat, Ye Xiao. Tapi di Longhai nggak ada yang bisa makan sendiri. Aku mau bersekutu sama Ye Xiao. Bersama Ye Xiao, mengendalikan 6 jalur. Dengar dari segala arah. Kamu dan aku seperti pasangan. Kenapa aku mau bertaruh pada yang pertama? Kalau ada apa-apa, hubungi aku lewat telepon ini. Ya. Ki, kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, urusan yang diperintahkan Ye Tianyi, kamu harus datang pertama kali. Demi orang yang tidak dikenal, bertentangan dengan keluarga Su dan Zhang Xiaoling. Apakah Chu Yi tidak takut menimbulkan masalah? Yang mencari masalah bukan kami, melainkan para bangsawan yang mengaku sebagai keluarga terhormat di Longhai. Ye Tianyi seorang diri. Cukup untuk bertentangan dengan seluruh Longhai. Siapa sebenarnya Chu Yi itu? Gelang kepala naga yang dia pakai di tangannya.
Saat aku tertawa penuh aura mengerikan. Sepertinya dia berasal dari Beijing. Siapa Juedi itu? Perlu aku jelaskan lebih banyak. Sebuah pedang Qingling dan satu jurus Lowland Slash. Apakah dia? Selamat pagi. Siapa ini? Pengawal kecil. Bisakah kamu membantuku menagih utang dari grup Rui Cheng? Nona Chen, aku tidak salah dengarkan. Masih ada orang yang berani berutang pada grup Chen. 3 bulan lalu, manajer umum grup Rui Cheng, Cao Lei, meminjam 300 juta dari kami dan berjanji akan membayar dalam sebulan. Sekarang sudah hampir 2 bulan terlambat. Sesuai kesepakatan, aku menjadi pengawalanmu selama 3 bulan. Menagih utang bukan tanggung jawabku. Kalau kamu ingin aku pergi, juga bisa. Tapi tanpa tambahan bayaran, kan? Ada-ada saja kamu menaikkan harga seenaknya. Baiklah, selama kamu membantu menagih utang, aku janji memberimu imbalan tambahan. Tapi aku ingatkan, Cao Lei ini salah satu dari 3 taipan besar Hai Cheng, keponakan Zhang Xiaoling. Jangan sampai kamu melukai dia. Kalau tidak, tak ada yang akan melindungimu. Katanya harus ngajarin aku dulu, kan? Baiklah, tapi sekarang aku panggil kamu. Hahaha. Ayo, 3, 2, 1, jalan. Hahaha. Wow, Cao Cao hebat sekali. Tembakannya kena lagi. Itu apa coba? Aku penembak jitu tingkat atas. Loh, setiap tembakan pasti kena. Mau. Cao Xiao, pintar juga ya. Kerjaan serius nggak dikerjain. Malah sibuk godain cewek dan main biliar. Yo. Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian masuk? Masuk dari pintu depan. Cao Xiao, 3 bulan lalu kamu meminjam 300 juta dari grup Chen. Sudah lewat 2 bulan belum bayar. Kupikir siapa? Ternyata 2 anjing di bawah Chen Xinyan. Kenapa? Minta-minta sampai ke grup Rui Cheng aku. Mau mati? Ya, kamu gila? Ya, bunuh bayar nyawa, berutang bayar utang. Kamu berutang tapi masih sok benar. Sekarang zaman begini, siapa yang berutang dia yang besar. Kalau mau uang, biar si jalang itu yang datang cari aku. Kalau dia bisa melayaniku dengan baik, mungkin aku bisa kasih dia beberapa miliar lagi buat dibelanjain. Hahaha. Kalau tidak, pergi sana. Mulai sekarang di Longhai aku bilang, modal sedikit, persahabatan penuh kepala. Sekali jalan langsung melewati orang. Kamu berani pukul Cao Shou. Kamu nggak mau hidup, ya? Bro, sialan mulutmu itu, aku yang harusnya yang patah. Buat apa disimpan? Biar dia terus menyesal tanpa dosa. Sialan, keluarga Cao ini penuh keberanian. Kamu buat aku putus keturunan. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku ingin lihat kamu. Tunggu saja aku. Tante 5. Perusahaan ini diserang orang. Cepat datang dan tegakkan keadilan untukku. Kamu. Aku sudah telepon. Kamu akan segera sampai. Penguasa si Cheng, Ru Sui. Takut, kan? Kapan pamanku membayar denda polisi? Paman sudah memberitahu pihak berwenang. Dia akan melindungiku dengan baik. Chu Sui bukan orang yang bisa diremehkan. Orang seperti kita ini tidak layak untuk mengganggunya. Kalau tidak ada yang mundur, kenapa harus takut? Ada di sini. Aku ingin tahu apakah Chu Mu Su benar-benar tulus. Lupakan. Membantumu, kau layak. Kalian berdua ini tidak layak untuk menjadi anjing Chu Yi. Begitu Chu Yi datang,
kalian pasti akan hancur. Keluarga asalnya datang, kalian sudah cukup mengganggu. Tuan Ju. Inilah anak ini, aku akan menghancurkan keturunannya. Agar keluarga Cao tidak bisa berkembang lagi, aku minta kau menghancurkannya. Hari ini, jika kakak satu membenciku, pasti akan berakhir sama. Aku sarankan kalian segera berlutut dan minta ampun. Jika aku senang, mungkin aku akan mengampunimu. Kalau tidak, haha. Bukan Cuyi, kau salah paham. Aku menyuruhmu memukul sampah ini, kenapa kau memukulku? Orang-orang ini. Apa ini? Ya Xiao, apakah kau yang tidur dengan tunangan putra besar keluarga Su? Ini takdir, kan? Tidak mengganti nama, tidak mengubah jalan, itulah kakekmu. Kau marah karena aku menghinamu. Tapi kau telah menghina putra besar keluarga Su. Bahkan jika keluargamu punya 10 kepala, itu tidak akan cukup. Cepat ikat dirimu sendiri. Pergi ke hadapan putra besar keluarga Su dan minta maaf. Cao Lei, kau mencari mati. Aku sarankan kau segera minta maaf kepada Ye Xiao. Kalau tidak, siapa yang menang? Aku memberimu muka, memanggilmu bibi. Kau benar-benar mengira dirimu bibi? Kan, aku sudah dipukul sampai begini. Kau datang dan mengabaikanku. Kamu percaya tidak kalau aku bilang ke pamanku, aku akan membuatmu tidak bisa keluar. Aku bilang padamu, aku tidak peduli omong kosongmu, juga tidak peduli siapa pamanmu yang hebat. Kembalikan uangnya, semuanya akan baik-baik saja. Katakan padamu, anak muda. Pamanmu bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan ibumu. Jangan, jangan, jangan. Aku akan mengembalikan uang. Tapi saat ini, aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bisakah kau memberiku waktu untuk tenang? Ah, kau tidak bisa membunuh Cao Lei, jika tidak. Salah satu dari 3 besar Longhai, Zhang Xiaolin, beri Cao Lei jalan hidup. Sangat menyedihkan, jika tidak, aku tidak keberatan. Telepon paman, kan? Yeh, aku sarankan kau melepaskanku. Jika kau membuat pamanku marah, kau akan menyesal. Aku. Li Tianye, jangan terlalu subjektif. Siapa yang berani menggangguku di seluruh Longhai? Deng Xiaolin sekarang adalah. Jangan ambil risiko. Dalam 3 menit, kembalikan utang kepada grup Chen. Kalau tidak, Kau harus langsung berhadapan dengan Zhang Xiaolin. bicaralah terus terang. Cara bertahan hidup, tidak lain adalah 3 kalimat. Rencanakan dengan baik. Hanya ini, kereta bunga ini, semua orang menganggap Zhang Xiaolin sebagai musuh. Jika kau menyerahkan dunia ini kepada laut tua yang terlalu gelap, aku tidak akan menjelaskan. Pamanmu membantumu membayar utang, selamat. Ya Xiao, barusan aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Silakan, aku traktir. Bagaimana? Kau bayar, kau cari tempat. Waktu ditentukan besok siang. Baik, baik, baik. Nanti, aku akan minum beberapa gelas untuk meminta maaf. Utang yang terkait dengan Cao Lei, Zhang Xiaolin. Gas selesai. Zhang Xiaolin sebagai salah satu dari 3 besar Longhai, selalu berada di belakang layar. Tiba-tiba menunjukkan kelemahan kali ini. Apakah ini sebuah jamuan Hongmen? Apakah ini jamuan Hongmen atau tidak? Kita harus membayar dulu untuk mengetahuinya. Dari semua hal kecil, orang seperti Zhang Xiaolin tidak memiliki daya tarik sama sekali. Tidak bisa. Kau tidak mungkin jatuh cinta padaku, kan? Kau bisa juga. Kaki depan menangkap kesempatan, kaki belakang terjebak. Bagus,
Bisa dengan siapa saja. Kau mau kemana? Aku pergi. Kau sibuk dengan urusanmu. Kalau ada apa-apa aku akan kirim pesan. Aku masih mau main kartu. Naik sepeda sewa aja pulang. Sinyan, apa yang kamu bilang benar. 1 hari 1. Benar-benar berhasil menagih utang Cao Lei itu. Bukan cuma ditagih, tapi mereka juga membayar lebih 50 juta. Dan catatannya adalah, aku bilang, Ye Tianyi ini memang punya kemampuan. Hai, Nona Chenku. Uangnya mana? uang apa sih? Sekarang kamu sedang kerja keras membayar utang. Mainkan sisa uangku saja. Kamu kan sudah janji sama aku. Asal aku berhasil menagih utang, kamu akan beri aku bonus tambahan, kan? Iya, itu harapan. Tapi uang ini harus ikut ke tahap berikutnya. Tanya kamu. Meskipun uangnya tidak bisa dijual, tapi jangan salahkan aku. Maaf ya, besok aku ada janji, dan aku kasih tahu kamu. Akhir-akhir ini Longhai sangat tidak aman. Jangan keluar rumah ya. Paman, lihat ini. Ibuku cuma punya aku sebagai anak laki-laki. Orang bernama Ye itu. Mematahkan ketiga kakinya aku ini. Bajuku jadi bagaimana ini? Aku sudah bilang kamu harus bayar utang kecil 300 juta dari grup Chen. Tapi kamu tidak mau dengar. Kamu memang keras kepala. Kalau aku tidak dengar, bukankah kamu sudah punya anak dengan keluarga Su? Ini teknik. Terlalu kasar. Kalau aku tidak lakukan ini, bukankah itu urusanmu juga? Kamu kenapa ngomong begitu? Aku tutup mulut. Sudah berapa kali aku ingatkan kamu, urusan aku dan keluarga Su? Kamu jangan ikut campur. Sekarang lihat, kamu pakai baju seperti apa? Kiu. Aku ini kan memanfaatkan status sebagai keponakanmu. Makanya aku bisa seenaknya di luar sana. Siapa sangka ketemu orang bodoh. Dan anjing penjaga itu. Aku tidak sampai dipukul seperti ini. Dia tidak hanya cuek saja. Dia juga menambah penderitaanku. Chu Mukuan melaksanakan dengan tegas. Aku benar-benar minta tolong pada Ye Tianyi. Ye Tianyi bukan orang sembarangan. Sudahlah, pulang dulu untuk sembuh. Aku akan cari yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Soal urusan Ye Tianyi, aku akan urus sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur, Nona. Kalau kamu tangkap tikus itu, berikan padaku. Kamu harus menyiksa dia sampai mati dengan tanganmu sendiri. Jadikan itu hadiah dewasa untuk Ye Xiao. Kotak reinkarnasi dari Si Wege, Li Qingyan, sudah menunggu di kamar. Tak ada yang bisa tidak tunduk di bawah rok Li Qingyan. Paman, lihat takdir ini. Bukannya untuk membalas dendam untukku. Ban tidak bisa ditarik. Waktu saya terbatas. Di mana Zhang Xiaolin? Ye Xiao, sabar ya. Tuan Zhang sudah bilang harus menjaga Ye Xiao dengan baik. Kami sudah siapkan hadiah yang bagus untuk Ye Xiao. Pasti Ye Xiao akan suka. 3 sungai besar Longhai yang terkenal. Disiapkan lengan baju untuk aku yang tak dikenal ini. Aku tidak sanggup menerimanya. Kamu tidak menyentuh aku. Kamu tahu di Kanal Pin, berapa banyak keluarga kaya membuang uang. Menghamburkan uang tanpa pikir panjang. Untuk apa semua itu? Hanya untuk satu momen bahaya. Tidak ada solusi. Kamu mau berjabat tangan. Minta maaf padaku. Apa yang kukatakan bukan masalah. Kamu berbeda dengan pria lain. Nanti kita masih akan bertemu lagi. Kita akan tetap punya hubungan. Bagaimana? Kamu puas dengan hadiah yang disiapkan untuk Ye Xiao?
Zhang Xiaoling, aku bilang sama kamu, cara-cara duniawi untuk membeli hati manusia, jangan coba-coba sama aku. Tidak berguna, aku tidak akan ikut denganmu. Katakan kita tidak bisa jadi teman. Di mata Zhang Xiaoling, kalau bukan teman, berarti musuh. Cepat. Kalau sudah musuh, maka cara Zhang Xiaolin biasanya adalah mengirim mereka ke hukuman. Berani melukai posisiku. Kupikir kau sudah kehilangan nyali. Aku sama sepertimu. Takkan membiarkan satupun tim bersenjata lolos. Hancurkan senjatanya. Wibawa yang menakutkan. Buat dia jadi anak kecil. Tidak mungkin, tidak mungkin, ada yang bisa bertahan. Sekarang jadi pengecut, dunia ini bukan hanya untuk para jagoan. Bisa bangkit dan bicara dong. Bangkit saja tidak cukup untuk mengungkapkan. Malahan semakin ajaib. Aku juga lelah. Mari pindah tempat bicara. Tuan Zhang pasti tahu kedatangan kali ini. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan Chen Xinyan? Sampai kau rela mempercayakan ini padaku. Aku Zhang Xiaolin, kapan pernah menerima perlakuan hina seperti ini? Tapi anak ini memakai gelang tangan naga emas. Mungkin ada kaitannya dengan orang besar di Beijing. Hari ini aku menyinggung Ye Xiao. Li Ye Xiao minta maaf. Namun, aku tetap menyarankan Ye Xiao jangan lanjutkan masalah ini. Karena ada kaitan dengan keluarga Su di belakangnya. Lagi-lagi keluarga Su. Bahkan kau pun sudah terlibat. Keluarga Su didukung oleh kantor wali kota. Aku dengar banyak tokoh besar di ibu kota pernah mendapatkan putaran palsu. Aku Zhang Xiaolin hanya orang kecil biasa. Sungguh tak berani menentang. Aku bilang padamu, mulai sekarang, orang yang kau tak berani bunuh, aku yang bunuh. Hal yang kau tak berani lakukan, aku yang lakukan. Kau hanya perlu mengatakan apa yang kau butuhkan. Katakan saja. Ye Xiao mendengar tentang harta karun. Harta karun Long Quan. Kali ini ke selatan. Selain mencari hasil karya puncak Longhai Wei Fei, ada satu tujuan lagi, menemukan harta karun Long Quan. Konon harta karun Long Quan menyimpan banyak barang langka dan berharga. Tak ternilai harganya. Keluarga Su diam-diam mengatur, mencari lokasi harta karun Long Quan. Soal harta karun ini, membuat Chen Xiu bermasalah. Tuan Chen Qi. Aku sudah memberitahu Ye Xiao. Ye Xiao jangan sampai menyebarkan ini. Kalau tidak, masalah ini akan jadi besar. Tenang saja, aku mengerti aturan. Keluarga Chen adalah penjaga harta karun yang ditunjuk oleh penguasa negara. Beberapa tahun lalu, ayah keluarga Chen meninggal karena kecelakaan. Orang yang tahu rahasia ini hanya tersisa Chen Jiaxiang. Jadi, putra sulung keluarga Su, Su Mingyu, bersikeras menikahi Chen Xinyan hanya untuk mendapatkan informasi tentang harta karun Long Quan. Bukan karena dia menyukai Nona Chen. Sisanya aku tidak tahu. Aku hanya tahu Nona Chen menarik Ye Xiao masuk ke dalam permainan untuk mencari perlindungan dari Ye Xiao. Soal yang lain, Ye Xiao bisa tanya langsung pada Nona Chen. Kau orang pintar. Aku tak mau menyulitkanmu. Dulu kau naik pangkat lewat Cao Yunfan. Sekarang kau jadi pahlawan keluarga Su. Menyiksa orang. Setelah aku selesai urusanku, aku akan bubarkan intelijenmu. Jangan sampai aku dengar kau menindas rakyat lagi. Orang biasa takut padamu. Aku tak keberatan membersihkan kejahatan demi rakyat. Ye Tianyi, halo. Jangan sok suci. Langsung bilang siapa kau yang tidur dengan tunanganku. Kau bahkan tak tahu siapa aku. Putra sulung keluarga Su. Aku akui kau cukup berbakat. Bisa hidup keluar dari rumah Zhang Xiaolin dan mengurus cabang. Tapi kalau melawan aku, kau belum cukup hebat. Mau main game? Game apa? Orang-orangku sedang menuju rumah Cheng. Siapa yang lebih cepat? Kalau kau terlambat, mungkin kau tak akan pernah bertemu Cheng Xiang lagi seumur hidup. Pengantin sudah siap belum?
Aku kelaparan. Sebentar lagi, tinggal 1 perjalanan lagi. Ayo, cepat makan. Hanya kita berdua. Kenapa kau siapkan 3 set piring dan sumpit? Apakah ini terlalu banyak? Atau untuk seseorang? Pengantin, jangan-jangan kamu benar-benar suka pada Ye Tianyi. Ayo makan, kamu tidak bisa menutup mulutmu. Kucing lapar ini memang beruntung, makanannya baru saja siap. Tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Hei, kalian berdua tidak perlu menunjukkan kasih sayang di depanku, menganggap aku tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Nona Lin, sudah makan. Nanti pasti ada urusan lain. Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi sibuk dulu. Kamu hanya tahu bagaimana mengeluh. Jangan sampai kedinginan. Kamu mau apa? Berita apa? Tidak ada berita apa-apa. Jadi kamu mengusir Ruoki. Hanya untuk membuatku berbicara hal-hal aneh denganmu. Tapi sekarang siang hari. Nona Chen, saya ingin bertanya tentang Long Quan Feng. Kamu sudah tahu. Maaf ya. Jika kamu ingin menjauh dan tidak terlibat, saya bisa membayar kalian sekarang. Yang ingin saya tahu adalah kebenarannya. Saya adalah pengawal mula. Kamu harus percaya padaku sepenuhnya. Kalau tidak, saya bisa melakukan ini. Jika Ye Tianyi pergi, saya hanya akan menjadi daging di papan su. Saat itu hanya bisa disembelih. Saya bisa memberitahumu rahasia ini, tapi kamu harus tahu. Jika kamu tahu berita ini, mungkin akan ada banyak orang yang menginginkanmu. Kecuali hampir dibersihkan olehmu. Saya tidak bisa memikirkan, siapa lagi yang bisa mengancam keselamatan diriku. Apakah saya aman sekarang? Nona Chen, kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan padaku. Tidak ada masalah ini. Keluarga Chen saya melindungi. Harta karun Long Quan, tapi Long Hai. Masing-masing diberikan harta karun yang sangat besar oleh raja. Bagi keluarga saya, pasangan Perancis mendapatkan keuntungan. Kamu harus menarik kembali apapun. Tapi saya tahu ini bukan kecelakaan. Tapi ini adalah jalan yang sepenuhnya direncanakan. Tahu siapa yang menjual? Tidak tahu. Ayahku membagi peta harta karun menjadi 3 bagian, dan memberikannya kepada 3 keluarga untuk dijaga. Ngomong-ngomong, kunci peta harta karun ada padaku. Kunci di mana? Ayahku hanya bilang ada padaku, tapi tidak memberiku makanan. Dan kunci ini juga tidak bisa saya berikan padamu. Ayahku berpesan, agar saya berhati-hati. Di dalam hati, adik laki-lakiku, kamu di mana sebenarnya? Sekarang semua orang mengganggumu. Bukankah kamu bilang akan melindungiku seumur hidup? Saya tidak sedang berbohong padamu. Keluarga Su sekarang bahkan tidak berpura-pura. Mereka memaksaku hanya untuk mencuri harta karun Long Quan. Apakah Paman Chen sebelum meninggal tidak meninggalkan petunjuk lain tentang peta harta karun? Hanya meninggalkan 1 kata. Kata apa? Mimpi kayu, mulut asap laut, menghitung kehangatan. Hanya meninggalkan 1 kata. Bukankah itu seperti mencari jarum di lautan? Hei, Ye Tianyi, apakah kamu terkejut? Hahaha. Hanya bercanda denganmu. Bagaimana mungkin saya menculik tunangan saya?
Syukurlah kamu tidak bertindak. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin kepalamu masih ada. Semua otakmu. Jangan berlebihan. Ini adalah peringatan kecil untukmu. Kita akan bertemu lagi. Semoga saat bertemu lagi. Itu adalah panggilan dari Su Mingyu. Ya, sepertinya dia sudah tahu. Kamu tahu tentang harta karun Longkuan. Kamu harus sangat berhati-hati. Dengan cara mereka, pasti akan mengirim orang untuk membunuhmu. Sekarang ingin menjauh sudah terlambat. Lebih baik orang baik menyelesaikan ini untukmu. Siapa lagi yang tidak ada habisnya? Hei, Yetian, apa hubungan yang kamu miliki? Saya bertemu denganmu di Pingyuanhe. Bisakah kamu datang untuk menyelamatkanku? dari mana kamu menemukan nomorku? Seseorang memberiku nomormu. Kamu masih ingin memanggil bala bantuan. Ini adalah anak sulung keluarga Su, putra mahkota Longhai. Sekali dia menginjak tanah, Longhai akan bergetar. Siapa yang berani mengganggu Su Xiao? Su Xiao, saya menjual pakaian, bukan tubuh saya. Tolong, biarkan saya pergi. Ini tempat apa? Di Pingyue Pavilion, kamu berpura-pura suci di sini. Aku sudah dipermalukan oleh Ye Tianyi, itu sudah cukup. Kamu, seorang perempuan pengembara, berani menawar denganku. Lepaskan bajumu. Bersujud. Aku dengar kamu dibungkus oleh Zhang Xiaoling sebagai hadiah. Tidur dengan Ye Tianyi boleh, tapi tidur dengan aku tidak boleh. Kamu benar-benar menganggap aku ini hanya kertas yang bisa dihancurkan. Ye Tianyi. Dia tidak menyentuhku. Saat itu aku tidak bisa menolak Zhang Xiaoling. Aku hanya bisa mengikuti arus. Yatian, jika kamu berani bertindak, aku juga akan menggunakan cara yang sama untuk membalasnya. Lihat, apakah di dahi ini tertulis dua kata itu? Itu dua kata. Aku akan bertanya sekali lagi, sakit tidak? Selamat datang di stadion. Selamat siang, Tuan. Nama saya Huang. Saya manajer Pingyue Pavilion. Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak. Saya hanya teman yang menunggu di dalam. Siapa pacar Anda? Xiao Su. Dia terkenal? Kamu tidak mengenalnya? Dia Su Xiao, Su Mingyu. Ternyata Anda adalah tamu istimewa Su Xiao. Dia sekarang ada di arah VIP 8 kami. Ayo, saya akan mengantar Anda. Jangan. Kita semakin bersemangat. Selamatkan aku. Kepala. Siapa? Di saat seperti ini, kamu merusak rencanaku, kamu tidak takut mati. Ada seorang pria di luar yang bilang dia teman Anda. Teman. Meskipun ada teman, aku tidak akan membawa orang seperti itu. Siapa dia? Kamu belajar dari Bingyu. Nona Chen tidak mau menikah denganmu, jadi kamu mengganggu orang lain. Orang yang tidak berguna. Kamu seorang aktor. Tidak menyangka pertemuan pertama kita seperti ini. Tapi aku. Bukankah Su Xiao terlihat sedikit terdesak? Jadi. Satu hari. Kamu datang lagi untuk mencampuri urusan orang lain. Kamu tidur dengan tunanganku, dan aku belum menghitungnya denganmu. Sekarang kamu hanya tidur dengan seorang wanita pengembara. Apakah kamu masih ingin aku? Aku hanya tahu dia tidak menginginkanmu. Sekarang kamu di tempat yang salah. Kamu tahu siapa kamu. Tapi ingin menantang keluarga Su. Aku sarankan kamu jangan berani. Satu hari,
1 malam. Hari ini aku sudah menyiapkan makanan. Selama kamu berani membawa Li Xinyan, pelacur itu, besok aku akan membuat keluarga Ye dan keluarga Li tidak ada jejak. Satu hal kecil, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Putra Ye, meskipun Aku tidak bisa dibawa pergi. Kamu juga harus tahu, bertemu denganmu, kemenangan adalah membuatmu sepenuhnya hancur dan terungkap. Maka tidak ada kekayaan yang tidak ada habisnya. Dan kebohongan bersatu. Kita akan kaya bersama. Maaf, aku tidak ingin berurusan denganmu. Tidak ingin. Menolak tawaran tidak baik, akan ada konsekuensinya. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke tempat yang lebih baik. apa? Penglihatanmu bagus. Orang-orang di bawahku ini. Semua sudah terlatih. Dalam hal kemampuan bertarung dan penempatan, mereka adalah penembak terbaik. Alasan kamu adalah karena yang kamu temui hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Hanya dengan pertempuran yang melelahkanmu. Kamu di sini berlagak sombong, ya. Mencoba menyerangmu. Hanya kurang 1 meter dari wajah tampanmu. Bunuh dia. Tentara tidak banyak. Nasibmu sekarang hanya. Mereka berani melangkah maju. Akan kutunjukkan siapa yang lebih kuat. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku membunuh Su Mingyu di pertandingan. Mereka peduli pada harta karun. Jika Su Mingyu pasti akan menarik perhatian Su keluarga yang lebih gila. Su Mingyu tidak boleh dibunuh. Sekarang dengan tim Su yang tidak jelas, lebih baik kita berpisah. Kau yang pertama kali menyerangku di alam pikiran. Kau adalah orang pertama. Satu orang bermain cukup hebat, kan? Lalu kenapa kau tidak membunuhku? Semua saat tidak ada orang, kan? Lihat bagaimana kau dengan semua wanita cantik di sekitarmu. 2 wanita kecil berdiri di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Cinta yang tidak setia. Akhirnya akan ada orang yang datang untuk membalas. Wei Long. Kenapa kau datang sendirian untuk mencari Su Mingyu? Kau tidak memberitahu aku sebelumnya. Jika terjadi sesuatu padamu, Kau ingin bagaimana? aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana untuk membantumu. Hei, Xin Yan, seharusnya aku tidak ikut denganmu. Awalnya aku ingin bersantai bersamamu, tapi aku terjebak dalam masalah besar. Apa yang terjadi? Tulis dalam bahasa Inggris untuk memperbaiki. Tidak perlu sungkan. Tadi kau bilang, di telepon ada rahasia yang ingin aku tahu. Apa maksudnya? Tuan Ye telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak berani menyembunyikannya, tapi hal ini Hanya bisa aku katakan padamu seorang. Kalian berdua. Sekarang di dalam ruangan hanya ada kita berdua. Apa maksudnya? Hei, Manayer Li, kau sedang melakukan apa? Aku tidak pernah terlibat dalam hal ini. Mata terhalang. Menolak kulitmu. Kau juga dari keluarga Chen, terpilih untuk melindungi harta karun di antara 3 orang. permaisuri tidak berani tidak ada. Harta karun dini hari, pahlawan terbang tinggi. Itu desainnya. Nama kedua orang itu pasti ada tuan. Ini seharusnya apa? Apa?
Tidak ada suara. Aku baru saja melihat Nona Li yang menggerutu. Mereka berdua tidak mungkin di dalam. Aku sudah membantumu membersihkan. Mulai sekarang tidak perlu melindungi harta karun. Identitasku sementara tidak bisa diumumkan. Tapi percayalah padaku. Aku sama seperti kamu. Semua demi melindungi harta karun agar tidak jatuh ke tangan pencuri. Ye Tianyi, pemboros, kau sedang melakukan apa? Nah, dengarkan penjelasanku, bukan yang kau inginkan. Kau. Hati terbakar. Apalagi yang ingin kau ubah? Jika kau datang sedikit lebih lambat, kau berbicara. Kau akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari Zhuge. Kau percaya? Coba jelaskan. Jangan menjelaskan. Hal seperti ini kau menjadi hitam. Sial, ini terlalu tidak setia. Hari ini tentang hal ini. Hei, kalian berdua adalah musuhku. Jangan bilang aku tidak melakukan apa-apa. Apakah aku harus menjelaskan jika aku melakukan segalanya? Iya, kan? Menghadapi siapa yang dipukul adalah untuk orang yang bernama Ye Tianyi. Orang itu, Ye Tianyi, terlalu berani. Berani mendekati wanitaku. Meskipun aku tidak berani mengutuk Chen Xinyan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah tunanganku secara resmi, kan? Meskipun aku tidak mengganggu. Tapi aku Tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Mengatakan hal yang tidak tahu malu ini. Segera akan menjadi menantu keluarga Su kita. Dan bergaul dengan orang yang tidak dikenal. Tidak membersihkan aib. Bagaimana kita bisa bertahan di Longhai di masa depan? Anda memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi orang jahat itu. Aku tidak terburu-buru untuk hal ini. Awalnya aku ingin kau menikahi Chen Xinyan. Itu semua demi harta karun Longquan. Mendapatkan informasi. Peta harta karun dibecandain sama orang tua bernama Chen. Dari 3 nama yang mengandung kata makam, wanita itu adalah. Aku sudah menemukan identitas 1 orang. Kamu pergi ambil pakaian wanita itu. Belakangan ini, kamu lihat Ye Tianyi nggak? Nggak. Orang itu seakan-akan menguap dari dunia ini. Telepon juga nggak diangkat. Mampus. Katanya mau jadi bodyguard aku. Tapi dia cuma hilang dalam sebulan. Kak, aku belakangan ini lembur sampai tengah malam. Capek banget. Ayo kita pergi pijat. Sekarang, apa yang terjadi? Lagi pula, kamu nggak mau cari Ye Tianyi kan? Kamu lupa dia adalah teknisi di Jiangnan. Mungkin kita bisa ketemu dia di sana. Gak mungkin. Dia sudah kaya banget. Masih mau jadi teknisi paruh waktu. Cinta, aku. Kamu nggak pernah beneran mikir. Dia dulu cuma cari uang. Kan, kamu tahu nggak? Berapa banyak cewek cantik di Jiangnan? Anak laki-laki ini. Gadis idaman. Aku dengar dia adalah pria yang paling disukai para wanita. Para wanita yang isi ulang kartu buat dia. Nggak sampai 100 juta. Pijat aja puluhan juta. Halo, Manajer Wang. Kamu kemana aja seharian? Kamu tahu nggak? Selama beberapa hari ini kamu nggak datang kerja. Bikin perusahaan jadi sangat buruk. Belakangan ini banyak urusan. Lagi pula aku sudah izin. Nggak peduli. Aku mau bilang, hari ini ada pelanggan yang deposit 3 juta yuan. Ulasannya lagi-lagi tentang Lei Fu. Kalau kamu terlambat, jangan salahkan aku potong gaji. Ngomong-ngomong, manajer, ini aku. Ruoki, kamu bilang Ye Tianyi ada di sini nggak? Xinyan, kamu kenapa belakangan ini begitu peduli sama Ye Tianyi? Ingatkan kamu ya, dia cuma bodyguard kecil. Dari segi status dan kedudukan, kalian nggak sepadan. Ini bukan soal peduli.
Aku cuma merasa dia sudah menyelamatkanku berkali-kali dan bantu aku selesaikan banyak masalah. Dia punya identitas tersembunyi yang gak diketahui orang. Kaisar Qin Shi Huang. Ye Tianyi. Itu Ye Tian. Su Tianyi. Ngomong apaan sih? Aku tahu semua tentang riasanmu. Aura membunuh. Ye Tianyi memang kamu. Bekerja keras sendiri cari uang nggak malu. Bekerja keras. Demi cari uang. Bisa nggak? Ya bisa. Kamu teknisi, kami pelanggan. Kalau begitu, tolong layani kami berdua. Bisa aku beri tips juga. Sehari semalam, kemana aja kamu? Kemana aja kamu? Bikin pelanggan khawatir. Aku merasa sekarat. Manajer. Ceritakan ke pelanggan besar. Aku segera datang. Selamat datang, tamu VIP. Nomor 026, Ksatria, siap melayani Anda. Perlu ganti pakaian. Ya. Cedera. Siapa yang melakukannya? Ada orang yang membangun ulang lokasi kerjaku. Dari Jin Bang. Zhang Xiaolin setelah membebaskanmu, langsung dikurung. Sepertinya ada konflik internal di King Bang. Orang yang buat masalah padaku adalah dua konglomerat lain. Tapi King Bang nggak pernah mengganggu orang lain. Kenapa mereka mau menyerang kamu, King? Kaisar Qin pasti ditekan oleh keluarga Su. Rahasia tentang aku. Kalau tanpa Sue, kamu sendiri yang dingin. Apa kamu juga? Tianyi, nggak baik. Banyak preman dari Jin Bang datang. Mereka datang dengan ganas. Mereka mau ke istana harta karun ini. Hahaha. Tu Mu Sing. Kamu benar-benar di sini. Su Ming dari keluarga Su sudah datang. Memanggil namamu secara langsung untuk menangkapmu. Tidak ada orang. Ikuti kami dengan jujur. Kalian berdua di Longhai juga punya nama. Silakan rela dijadikan budak oleh keluarga Su. Tidak takut dicemooh orang luar. Di Longhai ini belum ada yang berani melawan. Nona Chen, kamu juga harus ikut saya ke rumah Su. Keluarga Su sudah bilang kalian punya pertunangan. Sesuai kesepakatan, harus mencari seseorang yang baik. Keduanya Siapapun. bisa melarikan diri dari tangan Zhang Xiaolin. Ada sedikit kemampuan. Namun seperti Zhang Xiaolin yang lembut hatinya. Sudah lama diusir dari Chedai. Di sisi militer, dia tidak layak melanjutkan sebagai direktur. King Fang bukanlah King Fang. Adalah orang miskin yang bersatu untuk menikah. Apa itu? Jadi King Bang juga disebut gunung. Setelah bertahun-tahun berkuasa, mereka sudah masuk ke dalam. Mulai bertindak semena-mena. Baik dan jahat tidak terpisah. Apa yang kamu katakan? Saya akan membubarkan King Bao di sini juga. Haha, benar-benar menganggap diri sendiri penting. Ya, berani sekali bicara. Hanya dengan kamu, ingin membubarkan King Tang. Saya. Hanya kamu berdiri di sini. Kamu berani menyentuh saya, merusak saya. Apakah saya sudah berdarah? Kamu bahkan berani memukul saya. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Panggil orang.
Orang-orang ini di depan Ye Xiao tidak lebih dari banjir. Jika tidak ingin mati, carilah 2 orang yang lebih kuat. Hanya tahu bahwa anak ini keras kepala. Kenapa tidak melakukan persiapan yang sempurna? Hari ini saya akan mati untuk menemui Yama. Bangkitlah, Han. Aduh, Kenapa dia? Xie, kamu kenal orang ini? Dulu di kasino bawah tanah bertarung dengan tinju hitam. Dengar-dengar dia adalah pembunuh yang tidak berkedip, bertanggung jawab atas banyak nyawa. haha, di kota hantu, dia adalah orang yang ditakuti. Di Longhai, dia sudah mengalahkan 10 orang. Semua itu adalah ahli, dan dia punya kebiasaan. Membunuh harus ada darah. Ye Xiao adalah orang yang pandai menggunakan jurus sejak zaman kuno. Menggunakan orang yang memiliki masalah jiwa sebagai paman. Nama ini adalah sisa dari King Bang yang bodoh, menjadi lebih banyak lagi masalah. Aha, Kamu ini besar kecil. Tidak ada orang yang sedikit pun. kamu sebenarnya siapa? Di antara pria besar ada rasa bersalah. Giliran kalian sekarang. 3 raja. Saya menganggap diri saya punya banyak prestasi, tapi tidak berani bertanya. Kalian berdua, 1 ludah. Jangan mendekat, jangan dorong saya. Qian Bao di bawah tanah, itu sudah sangat mendalam. Jika kita berdua terjadi sesuatu, kekuatan pasti akan menghasilkan efek gempa. Hahaha. Mendapatkan lebih banyak. Saya beritahu kamu, hari ini. Saya tidak akan menilai lagi. Saya akan menyatakan perang kepada keluarga Su. Saya pergi ke Xinyan. Sister Ruo. Mereka sekumpulan anjing ini hanya berani menindas yang lemah. Pengertianmu hanya akan membawa mereka lebih keras menindas dan menekan. Jika dipukul, mereka akan merasakan sakit. Baru mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. HMPH, tidak masalah. Lagi pula ada Ye Tianyi. Dia pasti akan melindungi keamanan kita. Kamu tidak boleh memaksa moral. Saya hanya setuju untuk menjadi satu-satunya untukmu. Harus melindungi Lin Ruoqi. Nanti ketiga wanita ini. Harus ya. Ingat, ingat. Tolong Ye Xiao, jangan terlalu keras. Ampuni saya dan saudara saya 1 nyawa. Benar? Benar? Kami akan kembali dan minum untuk kebohongan. Membuat batas yang jelas. Tidak akan lagi menjadi alat di tangan orang lain. Tidak akan lagi melakukan hal yang menyinggung orang di sekitar Ye Xiao. Yang saya inginkan adalah pembubaran King Bang. Sepertinya King Bang sangat penting bagi kalian. King Bang adalah hasil kerja keras kami berdua. Berapa banyak usaha yang kita lakukan hanya kita berdua yang tahu. Ye Xiao, kita bisa menenangkan hati saudara-saudara kita. Tolong, bisakah kalian jangan membubarkan? Aku beri kalian berdua. Kalau tidak, bubar. Ya. Kalian berdua pergi mati saja. Di belakang polisi ada dukungan dari keluarga Su. Kalau keluarga Su melakukan kejahatan, Kita harus memberi penjelasan kepada keluarga Su. tolong, panggil Ye Xiao agar dia memberi jalan keluar. Ye Xiao. Gelang naga emas. Apa kamu? Namaku Ye Tianyi. Mati Beijing. Alasan ini. Kalau aku pulang, aku bubar. Informasi tidak akan tersisa. Jaga diri. Kalian berdua keluar sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sendiri dengan Chu Yi. Hei, Ye Tianyi, kau tidak akan mau berbuat sesuatu dengan Chu Yi, kan? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu dan Xin Yan dari keluargamu sudah. Itu, kamu harus bertanggung jawab padanya. Ruoqi. Pak Wu, hei, kamu tidak lihat dia sedang makan di mangkuk dan menatap ke panci. Hei, aku tidak salah lihat padamu. Hei, aku tidak salah lihat padamu. jadi, dari pertama kali aku bertemu, kau hanya untuk menguji. Kau sudah tahu keluarga Su memaksa Chen Xin Yan menikah. Hanya demi harta karun naga. Aku sudah tahu kau kembali dari Beijing.
orang besar. Tapi aku tidak bisa memastikan posisimu. Jadi aku sengaja memancing konflik antara kau dan King Feng. Tapi sekarang aku tahu. Kau dan Suecia tidak sejalan. Kau juga salah satu dari 3 orang yang melindungi harta karun. Ketika kepala keluarga Chen menemui aku dulu, dia merasa ada yang tersembunyi di bawah lampu. Tidak akan mudah ditemukan orang. Tapi tidak disangka keluarga Su tetap menemukannya. Keluarga Su menyuruh King mengatur orang-orang mereka untuk melakukan pembunuhan palsu terhadap anak buahku. Orang-orangku yang mati, yang terluka. Sekarang, hanya aku yang tersisa dari Longhai. Mulai hari ini, aku akan menjadi milikmu. Nanti aku akan melindungimu. Tapi aku sudah melihatmu. Kamu tidak membuang semua harta karun ke dalam ember. Kamu menyembunyikan semua harta karun itu. Perhatikan, jangan ribut. Ku tidak akan diserang oleh wanita cantik. Tinggi banget. Memang sangat tinggi. Makanya keluarga Su dan geng King tidak bisa menemukan peta harta karun ini. Di lokasi mana? Yun Bin tidak hanya rahasia, tapi juga sangat peka. Aduh, begitu banyak orang. Bahkan tidak ada yang bisa mengatasi Chu Musue. Apa arti Ye Tianyi? Anak kecil itu bermain-main dengan sangat lihai. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita gagal merebut hari ini. Peta harta karun di tubuh Chu Musue pasti juga akan jatuh ke tangan Ye Tianyi. Ye Tianyi menghalangi aku, keluarga Su, satu-satunya penghalang untuk meraih kekuasaan. Harus aku pikirkan dulu dan selesaikan dia. Tapi anak kecil itu sangat lihai. Bahkan orang-orang King tidak mampu mengalahkannya. Kalau kita bertarung langsung, kemungkinan besar kita yang akan kalah. Hanya orang kasar dan bodoh saja. Mungkin mereka tidak mengerti tentang keberanian dan keadilan. Aku sudah menelepon orang yang benar-benar bisa mengatasi dia segera. Kamu dari orang Anshu. Mereka datang apa? Harusnya mereka datang mencari aku. Ye Tianyi, kan? Aku adalah Wu Jiangwu, kepala tim patroli di kantor keamanan Longhai. Bahkan mencurigai kau terlibat dalam satu kasus pembunuhan. Ini surat penangkapan. Mau jalan-jalan sebentar? Kasus pembunuhan. Bagaimana mungkin? Kalian salah paham. Kamu meragukan tim patroli kami dalam menjalankan tugas, membuat kita menghalangi penyelidikan. Kapten Hu, orang bodoh tidak bersalah. Membawa kekayaan adalah dosa. Kapten Hu, aku ingin tanya siapa yang membunuh Zhang Xiaolin dan Cao Lei. Di sini, tolong. Xiao Tian dan Cao Lei sudah meninggal. Lalu apa jadinya kalau mereka mati? Tapi itu tidak membuktikan bahwa manusia itu dibunuh oleh Ye Tianyi kan? Ada bukti. Kamu mau bukti? Kalau begitu aku berikan padamu. Rekaman ini dipotong bagian awal dan akhirnya. Hanya bisa membuktikan bahwa Ye Tianyi dan Cao Lei berhubungan. Tapi tidak membuktikan bahwa Ye Tianyi membunuh orang. Tim patroli tidak akan menuduh orang baik secara tidak adil. Tim berikutnya pasti orang jahat. Sekarang tolong panggil Ye Tianyi untuk ditanyai. HMPH, kamu tidak membunuh orang. Ngapain panik? Kalau kamu begitu berusaha, aku beri uang padamu. Jangan takut, aku tidak akan apa-apa. Sebaliknya, aku akan buat mereka makan. Kalau berhadapan dengan aku, kamu masih muda banget. Aku bisa diam-diam memanfaatkan orang lain untuk membunuh orang. Lembut kok, kenapa malah mati? Sekarang bagaimana? Harus cari cara agar Ye Tianyi bisa kembali. Tidak ada pilihan lain. Hanya bisa tunggu dan lihat Phoenix-nya Ye Tianyi. Kamu ngomong apa? Di seluruh bagian rumah kita, semua orang dari keluarga Su sudah dikawal oleh keluarga Su sejak dulu. Makanya di Longhai disebut keluarga Su sebagai penguasa mutlak. Tapi tidak bisa hanya melihat Ye Tianyi begitu saja tanpa harapan. Su Chao, Kapten Wu. Urusan ini bagus sekali. Nanti setelah Ye Tianyi mati, tenang saja. Janji kamu,
Semua pakaian sudah habis. Ini adalah kebahagiaan kecil bagiku untuk berbakti pada keluarga Su. Merupakan kehormatan bagiku. Jangan khawatir, Su Xiao. Aku akan segera mulai interogasi Ye Tianyi. Pasti akan tanya tentang semua keajaiban terkait harta karun. Akan aku siksa dulu kamu. Maksud Su Xiao adalah aku dengar. Kalian punya beberapa orang yang kejam. Ada 4 orang yang nakal. Dikenal sebagai 4 raja penjara. Saat kami tangkap ke-4 orang itu, Zian mengerahkan banyak kekuatan dan kesetiaan. Bayangkan saja. Mengurung mereka berempat dan Ye Tianyi bersama-sama. Wakil Kapten. Tidak benar. Tidak boleh langsung menyidik tanpa izin. Ini menghina hukum. Lalu, sekarang kamu jadi tahanan. Tentu tidak. Kalau kamu mau, beritahu saja. Karena kamu masuk. Aku penasaran. Kalau kamu yang seperti ini, aku selama mengurus keamanan. Aduh, ini bukan urusanmu, jadi jangan repot-repot, ya? Oh iya. Takut kamu sendiri merasa kesepian. Aku sengaja menyisihkan uang buatmu. Bawa saja. Anak mereka dulu sama kayak kamu. Tapi masuk penjara karena anak itu. Kalau aku, seperti yang aku alami, mati di penjara. Singa, harimau. Kamu bisa menyelamatkan. Kalau hari ini Ye Tianyi turun. Keluar dengan selamat. Aku tidak mau kalian. HMPH, aku akan kunci kalian semua dengan anjing yang kelaparan 3 hari. Di hari mendung, mereka semua adalah penjahat buronan. Aku tahu kamu sangat bisa bertarung. Kalau begitu, biarkan mereka menemanimu. Haha. Baik. Berhenti. Berhenti. Orang yang merepotkanmu datang. Wu Jiangguo, beraninya kamu. Berani menangkap tanpa izin. Di mana kamu tempatkan aku? Ceritakan apa yang sedang kamu lakukan. Aku curiga Ye Tianyi terlibat pembunuhan. Makanya dia dibawa kembali. Bukannya bukti, masih belum ada bukti pasti. Orang kita sedang mengumpulkan bukti. Dalam 3 hari, akan lengkap rantai bukti. Apakah akan jadi bukti lengkap? Atau kamu yang menyelesaikan prosesnya? Jiang Kuo, sebagai kapten tim patroli, memegang kekuasaan. Aku minta kamu menjalankan tugas sesuai jabatan, bukan untuk balas dendam secara pribadi di sini. Ayo. Maaf membuatmu merasa tertindas. Buka sendiri dan ambil. Kalau kamu bangga, kamu tidak percaya pada Shuxiang. Aku jamin seumur hidupmu. Tapi kamu tetap khawatir tentang dirimu sendiri. Datang orang, ambil pistol dari Hong Jianggu dan bunuh dia. Hei, Chang Shu. Kita sudah bertahun-tahun rekan kerja. Kamu, apa yang kamu lakukan ini? Wu Jiangguo, kamu teguh menegakkan hukum dan memiliki kepentingan besar dengan keluarga Su. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatan dan dipenjara. Masuk lagi. Ayo, Paman. Meskipun kamu mengawasi aku, tapi jangan sampai aku dan mereka berempat berkumpul bersama. Aku kasihan bahkan pada mereka. Kamu bilang aku harus bagaimana untuk hidup. Ayo, di pohon, di pohon. Ah. Veteran dari kubu Xie di Beijing, Wei Tong, hormat. Hei, kita adalah saudara yang lahir dan mati bersama. Tak perlu bicara soal ini, aku memang tidak mampu. Mengapa orang yang telah berjuang bertahun-tahun di negara Wei harus mengalami penjara? Aku pasti akan menyelidiki kasus ini dengan jelas. Alur kejadian sudah cukup terang, yaitu Kapten Patroli Wu Jiangguo bersekongkol dengan anak keluarga Su, bersedia turun ke keluarga Su. Di dunia ini, selalu ada yang tidak setia dan menganggap darah sebagai musuh. Aku cuma seorang ketua kecil, paham? Ceritakan tentang aku sendiri. Perlu kamu katakan bagaimana aku dikenali. Tuan tahu bahwa kamu meninggalkan Zishan dan membangun. Keluarga Su pasti akan bersatu padu. Aku ingin mencari Long Hai. Dengan kekuatan keras seperti menahan. Aku takut bahwa Long Hai pasti tidak di luar.
Kalau kalian tetap di luar, semuanya akan hancur. Kalau semuanya hancur, maka urusan itu. Melindungi keluarga dan negara adalah prinsipku. Pembersihan yang tegas juga prinsipku. Jangan takut. Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Aku takut mati. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ada apa? Jangan menangis. Kamu tahu, air mata wanita hanyalah air di otak. Semakin banyak air mata, Di saat seperti ini, kamu masih berjuang. Bagaimana kamu bisa keluar? aku, Gu Jiao, adalah kepala kantor langsung. Dia menemukan bahwa Kapten Patroli Wu Jiangguo bersekongkol dengan anak keluarga Su. Peta harta karun Longquan sudah didapat 2/3-nya. Masih tinggal satu bagian terakhir. Segera cari yang terakhir, agar harta karun tidak bocor. Permisi, apakah kamu Tian Yi? Bukan? Kamu siapa? Tunjukkan rumah sakit padaku. Tolong, kerjasama ya, Tuan. Baik, lalu apa masalahnya? Dia seharusnya memberi kabar. Tubuhnya sakit semua, beberapa kali. Kontak daruratnya. Kita harus segera menyelidikinya. Segera lakukan operasi. Langsung ke sana. Ada apa? Halo, apa kabar? Curiga terus. Mulai berurusan dengan orang di sekitar aku. Aku harus segera ke rumah sakit. Aku antar kamu. Bro, ini cuma luka kecil, goresan kecil. Berapa biaya rawat inap? Kalau kamu sendiri yang datang, cukup. Kamu juga bawa istri. Jangan tenang, bagaimana ini kembali? Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Kamu sudah sangat perhatian padaku. Tak bisa membantu apa-apa lagi. Selalu merepotkanmu? Jangan banyak bicara. Kalau kamu mau bilang, bilang saja. Siapa yang tidak tahu siapa yang melakukannya? Biasanya aku suka kirim makanan antar, kan? Tapi suatu hari, tiba-tiba saja, mobil off-road hitam langsung menabrak aku. Turun, 4 orang kulit hitam, tanpa alasan langsung serang aku. Oh, untung aku selamat, nasib baik. Mobil hitam itu bersedia bertahan. Ini mobilnya. Ya, ini mobilnya, plat nomornya sama persis. Ya, itu mobil pribadi Su Mingyu. Saat mereka bernegosiasi kerjasama dengan kita sebelumnya, selalu pakai mobil ini. Harus berurusan dengan teman saya. Mengapa Su Mingyu harus pergi secara pribadi untuk melacak lokasi mobil ini? Saya segera meminta orang-orang di perusahaan saya untuk memeriksa jejak mobil ini. Tidak baik. Orang-orang Su Mingyu mengendarai mobil ini, membawa Ruo Jie dan Zumu pergi ke Pinyuege. Inilah mobilnya. Su Mingyu tidak ada di sini. Sebenarnya saya tidak mengerti, mengapa Su Mingyu mengirim orang untuk memukuli Ye Hao. Sekarang malah sangat ramah. Karena mereka semua ada hubungannya dengan saya. Su Mingyu adalah Yazi Bei Wang. Saya telah menyinggung orang-orang di sekitarnya. Pasti akan membayar harganya. Jika saya tidak salah, awalnya ingin membiarkan Su Mingyu hidup. Melihat seperti apa pria itu, hari ini kita akan membersihkan ancaman bagi masyarakat. Keluar dari urusan Su Mingyu ini. Maaf. Sepanjang jalan ini. Tapi soal penampilan, Cai Longhai tidak ada yang lebih jelas. tali Anda ke arah sini. Selama ada hubungannya dengan Ye Tianyi, baik itu pria atau wanita, saya tidak akan mundur. Setelah saya bosan bermain dengan kedua wanita ini, baru saya akan membuatnya puas. Sudah bertahun-tahun tidak berlatih, juga tidak tahu seberapa tepat saya menembak. Asalkan tidak sengaja meleset, kalian berdua ya.
Apel disiapkan. Kalian berdua benar-benar beruntung. Tidak terjebak di sini. Su Mingyu. Sungguh bajingan. Su Mingyu, saya sarankan kamu cepat-cepat membuka pintu. Begitu Ye Tianyi datang, kamu akan mati. Mengapa selalu Ye Tianyi? Kamu tahu tidak, dia sekarang masih di penjara. Bahkan jika dia tidak mati, Saya juga akan membuat mereka menjalani hukuman berat. sejak dia mengganggu keluarga Su kami. Seharusnya sudah tahu tentang kemampuan pedangnya. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin dibandingkan dengan Ye Tianyi. Qin Ming adalah tangan kanan keluarga Su di Longhai. Tapi soal kekuatan, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Tianyi. Orang-orang, jangan terlalu berlebihan. Kamu akan mendapatkan balasan. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu, kamu atau saya. Dua wanita ini sudah saya berikan kepada kalian. Ambil tindakan terhadap mereka. Ah. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Berhenti. Ini adalah bagian dari perusahaan yang sudah pensiun. Tidak menyangka kamu juga salah satu pelindung saya. Benar-benar melewati perjalanan yang sulit. Hahaha. Masih semua usaha. Hahaha. Dua-duanya. Masih berani menggigit. Bunuh saya saja. Betapa menyedihkannya wanita ini. Namun, jika saya bisa, saya akan melawan. Saya suka itu. Tuan Yusheng. Besok saya akan membiarkan Lin Ruoqi dan Chongmu bermain film aksi. Di seluruh forum Longhai dan Tiebah. Hahaha. Teruskan. Hahaha. Siapa yang? Ah. Tuan, tidak apa-apa kan? Ruoqi. Su Mingyu, kamu benar-benar binatang. Apa yang saya lakukan? Bukankah kamu sudah diperbaiki oleh pasukan Su Ma? Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan perintah ini? Apa kamu benar-benar berpikir sekolah kalian tidak ada celah? Tangan dan mata kalian bisa menjangkau segalanya. Jangan bilang satu provinsi kecil. Bahkan jika wali kota ada di hadap saya tidak akan menganggapnya serius. Tuan Yang Chen Zhufu telah bekerja sama dengan keluarga Su saya selama lebih dari 10 tahun, kan? Selama bertahun-tahun, nama Chen Zhufu semakin terkenal. Keluarga Su saya tidak bisa dipisahkan dari kesuksesannya. Jika ada yang ingin dikatakan oleh kepala keluarga Su, silakan langsung saja. Beberapa hari yang lalu, Biro Keamanan Publik, tim patroli menangkap seorang pemuda bernama Ye Tianyi. Keesokan harinya, Kepala Biro Keamanan Publik tanpa alasan membebaskannya. Ye Tianyi adalah anak perempuan terbesar keluarga Su saya. Nama ini belakangan ini sering terdengar. Tapi bocah ini datang apa? Berani terang-terangan melawan keluarga Su. Dia tidak tahu di Longhai. Keluarga Su itu seperti kuda terbang. Akar sulit dilacak. Pasti punya latar belakang besar. Tapi siapapun dia, kalau datang ke Longhai pasti harus menghormati Anda yang Chen Zhu 3 jari. Aku juga dengar, ini Ye Tianyi juga sedang mengumpulkan peta harta karun Longquan dari Tang. Dan sudah hampir lengkap. Kalau bisa menangkap dia, bisa tahu posisi harta karun Longquan. Katanya aku yang akan membunuh orang kepercayaan ini untuk keluarga Su. Berapa bagian yang keluarga Su berikan untukku? Hahaha. Baiklah. Aku akan mengganti minuman dengan teh. Tambah minuman sesukamu. Hahaha.
Untukmu. Kau datang? Tuan rumah lupa kalau Yin Tian pergi ke Sungai Ping'an. Han Yangyan mau bunuh tuan muda untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat. Kau tidak boleh menyakitiku. Kalau aku mati, Ibuku pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Karena aku tidak hanya ingin membunuhmu. Su Jianli membunuh dengan amarah. Aku tidak mau hahaha. Kau lihat, masih ada orang yang mengerti. Dia membiarkan begitu banyak orang mencemarkanmu. Kau malah mau membela dia. Seolah-olah, sadarlah, pengorbananmu tidak akan menebus jiwa mereka. Hanya akan membuat keluarga Su semakin keterlaluan. Aku yang dirugikan. Akan aku balas sendiri. Kau bilang apa? Tuan muda. Ah, Wanita, kau berani pukul aku. kenapa bunuh wanita gila ini? Siapa berani? Kau kan suka main-main dengan wanita. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Dengan cara mereka sendiri. Pastikan. Aduh, aku juga sudah lama tidak berlatih. Tuan muda keluarga Su Longhai sekarang masih takut mati. Lebih berani kami berdua wanita. Kalau begitu, itu memang pantas untuk orang yang berlutut sampai mati. Aku tahu salahku. Aku minta maaf padamu semua, juga padamu. Aku tidak minta kau memaafkanku. Aku berjanji akan membayar ganti rugi yang baru saja kau katakan. Aku bahkan mau memberi kompensasi 10 miliar. Kau bukan hanya tahu salahmu. Kau sudah merasakan mati tanpa harapan. Su Mingyu, ingatlah. Saat kau hilang ingatan, pergi ke rumah sakit jiwa. Ada apa denganmu? Keluarga Su bertindak licik. 3 bencana besar Tibet. Aku punya 30 saudara dan saudari di bawahku. Su Miaoyu. 1. Aku menyesali dosa yang ada di tubuh ini. Semua ini ibuku yang buatkan untukku. Aku juga terpaksa. Dia malah menjelaskan pada 30 saudara dan saudariku itu. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Bahkan uang pun sudah kalian bicarakan. Aku tidak bisa membesarkan kalian, kalian juga tidak bisa. Sekarang bagaimana kita hidup? Pergi saja, takut bagaimana? Kau bisa mati. 1 batang rokok. Jangan bilang aku dibunuh sia-sia. Kau kira aku akan tertawa? Ah, berhenti. Tuan Ye. Jangan bunuh Su Mingyu. Kenapa tidak boleh dibunuh? Apa kakak Su juga memberimu sesuatu? Ingin aku berbaik hati. Tapi maaf. Hari ini aku tidak peduli pada siapapun. Tuan Ye, pikirkan baik-baik. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu siapa bos sebenarnya di balik Pinyuege. Tidak ada yang berani membunuh di Pinyuege. Itu aturan. Aturan adalah bahwa yang kuat tidak harus mengikuti urutan. Di balik Pinyuege, ada seorang tokoh besar yang mendukung. Aku melakukan ini juga demi memikirkan Tuan Ye. Jangan sampai satu langkah salah menjadi penyesalan seumur hidup. Sekarang ini mendukung sedikit pun. Kalau tidak, lebih baik hari ini kita batalkan saja. Itu adalah fokus ekonomi. Nyonya Emas. Saya memberi Anda sedikit muka, tapi bukan karena Anda menyebut orang besar di Beijing. Saya khawatir tempat ini akan berlumuran darah, mempengaruhi bisnis Anda.
Saya beri Anda 1 menit. Saya akan keluar dari pintu. Baiklah, orang-orang segera datang. Hari ini, begitu saya keluar dari pintu, Anda tidak akan pernah bisa masuk lagi seumur hidup. 6059 jika saya tidak salah. Orang besar yang Anda sebutkan juga sedang menuju Longtan. Dia seharusnya adalah warisan terakhir dari keluarga Su. Sampaikan pesan untuknya. Siapa yang ingin menggulingkan gajah? Hahaha. Oh, siapa yang buta dan mengacau? Anakmu melukaimu begitu parah. Su Zhang. Mereka yang tidak peduli membunuhku. Mengapa harus memanjakannya? Saya tidak ada urusan dengan Anda. Anda ini orang yang tidak dikenal. Anda berulang kali menyakiti anak saya. Percaya atau tidak, saya akan melempar Anda ke sungai untuk memberi makan ikan. Kalian belajar melakukan hal buruk tanpa melakukan hal baik. Hari ini saya, Ye Tianyi, akan menegakkan keadilan. Kembalikan bulan naga. Sombong. Anda pikir Anda sedang berbicara dengan siapa? Nie Tianyi berulang kali melukai anak saya. Tidak menghormati di depan Anda. Menteri yang ketat sulit untuk mengatasi orang banyak. Peta harta karun dari 4 musim Longquan dapat menguasai kekayaan gedung mereka. Ye Tianyi memberi Anda kesempatan. Serahkan peta harta karun Longquan yang Anda temui dan berlutut meminta maaf kepada Su Shao. Saya akan memaafkan Anda. Saya seperti apa? Bagaimana kalian bisa menyalahgunakan kekuasaan? Bukankah kalian orang-orang dari kantor wali kota? Tidak seharusnya menegakkan hukum dengan adil. Bagaimana bisa membiarkan Su melakukan kejahatan seperti ini? Akhirnya ekor rubah muncul. Bukan, kalian datang hari ini selain melindungi Su Mingyu. Yang paling penting adalah ingin kami menyerahkan harta karun yang dikumpulkan. Dijamin oleh kekuasaan. Jika ada gedung, takut Anda akan menguasainya. Serahkan kepada saya untuk dijaga di kota. Akan lebih aman. Jika saya tidak menolong. Li Tianyi, Anda tidak mau mendengarkan. Makan hukuman, Anda sombong. Kalian semua jangan berharap bisa hidup. Wali kota yang begitu banyak orang. Apakah ingin membunuh dan menutup mulut? Itu tergantung pada memberi kalian jalan keluar. Ingin menurunkan wali kota Liang. Tentu saja, begitu banyak orang dari kantor wali kota di sini mengintimidasi orang lain. Sepertinya tidak masuk akal, bukan? Oh, Anda memanggil saya untuk apa? Mei Tong, Anda berbicara dengan siapa? Saya adalah atasan langsung Anda. Percaya atau tidak, saya bisa mencopot posisi Anda yang seperti tikus ini. Kalau begitu, silakan wali kota yang segera memberi perintah. Selama saya menggerakkan tangan saya, kita semua bersatu. Bersama-sama melawan langit. Di depan umum, Anda menjadi atasan saya. Lihat, Anda tidak ingin hidup lagi. Wei Tao, apakah Anda berani berhadapan langsung dengan Chen? Apakah Anda ingin memberontak? Tuan Peng, saya memiliki 6G data di ponsel ini. Di dalamnya adalah bukti tindakan ilegal Anda dan keluarga Su, termasuk beberapa hal yang tidak ingin Anda ketahui orang lain. Penanganan Anda seharusnya percaya. Bagaimana mungkin Anda memiliki barang-barang ini? Jika ingin orang tidak tahu, kecuali secara tiba-tiba. Anda hanya sedang menipu saya. Bagaimana mungkin Anda menyelidiki atasan Anda? Tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Saya bernama Ye Tianyi, dari utara, dan dia tidak berani memeriksa saya. Saya berani. Beijing. Apakah Anda benar? Saya seperti yang Anda pikirkan. Bukti Anda sudah saya kumpulkan oleh Wei Shuchang. Bawa orang-orang Anda. Tulis surat pengakuan. Ini adalah yang terakhir yang Anda lakukan. Tuan Su, urusanmu aku tidak bisa urus. Kau disarankan untuk bertanggung jawab sendiri. Juga harus menghilang sendiri. Yi Yang Qian 11. Qianye, jangan anggap ini selesai begitu saja. Kembali, pimpinan memerintahkan kalian pergi. Mau apa lagi?
Sudah bilang, Su Mingyu harus mati hari ini. Guru. Ye Tianye, berani-beraninya kau bunuh anakku. Aku rela bangkrut demi membunuhmu. Aduh, Aduh, anakku, anakku. cinta tanpa keadilan pasti mati. Ye Tianye, kalau kau bunuh anakku, keluarga Su akan putus keturunan. Bagaimana aku bisa menundukkan muka di hadapan leluhurku? Keluarga Su di Longhai penuh kejahatan. Jangan tunggu lagi, penculikan. Tarik kembali pisau. Hanya bertanggung jawab atas tangan, kasus Jinxia. Malam ini, Ye Tian, kau bunuh anakku di depan mataku, lalu kau diam saja. Qin Mingyu, berapa banyak orang tak bersalah yang dia rugikan? Berapa banyak orang yang meninggal sia-sia karena dia? Kau tahu sendiri di dalam hati. Ye Shao, hanya melewati Longhai, orang-orang takut berbuat lebih. Ini janji ayah, Si. Menguburkan paman kaisar. Lalu membersihkan semua kotoran yang dilakukan keluarga Su selama ini. Uang hasil kotoran itu sangat besar. Aku akan cari orang untuk memeriksa. Harus bayar atas kejahatan yang dilakukan. Anakku, anakku. Akhirnya Su Mingyu mati. Akhirnya tidak ada yang memaksa aku menikah lagi. Tak disangka. Kau sebagai bodyguard kecil, energimu cukup besar. Ditekan oleh Yang Chuang. Sederhana. Nona Lin, bisakah kau pakai bajumu? Aku sudah tahu. Kau tidak bisa diubah. Kau berani menggoda sahabat perempuanku di depanku. Kau sama sekali tidak menyembunyikan. Chen Xinyan, kau berani-beraninya. Kau tahu mau kemana. Ini benar-benar iblis. Aku butuh penjelasan. Penjelasan. Saat jadi bodyguard, kau pernah berjanji padaku, tidak boleh menghalangiku mencari orang yang kusuka. Sekarang kau berbalik. Baik, aku mengerti. Kalian pria, semua omong kosong. Tapi aku dan sahabat perempuanku sudah bertahun-tahun bersahabat. Aku tahu dia pasti tidak akan suka sama kau, si kecil. Benarkan, silakan, ya. 11 ya, sebenarnya hubungan kita juga tidak begitu baik. Tak disangka, kau punya selera yang bagus. Tapi, Xinyan ada di sini, aku malu melepas bajuku. Ayo kita ke kamar. Aku mau lepas baju sendirian buatmu. Oke. Kaki yang bagus. Aku cuma mau lihat peta harta karun di punggungmu. Su Chengzong dari keluarga Su menyapa Yang Di. Silakan masuk. Belakangan dengar keluarga Su sedang berduka karena kehilangan anak. Anak tunggal Su Mingyu ditembak mati di depan umum oleh Ye Tianyi. Juga karena orang bodoh ini menghalangi aku mengumpulkan peta harta karun Longquan. Aku sudah bertahun-tahun menata di Longhai, mendirikan Pinue Kuo untuk mengumpulkan intelijen. Semoga keluarga Su jadi keluarga nomor 1 di Longhai. Hanya demi Longquan, harimau tersembunyi. Sekarang peta hilang, belum lagi. Kau juga ingin prajurit mati. Bawahan pun bersedia minta maaf ke Pangeran Tiga. Kalau begitu, aku sangat keberatan melepaskan bawahan. Tolong, Yang Mulia, mohon bantuan dari ahli di ibu kota. Aku bersedia dalam 5 hari menangkap kepala Ye Tianyi. Bawa kembali ke Taobao. Oke. 3 hari, selesai. Tidak usah kau pukul begitu keras. Orang tua itu semua dipermainkan Ye Tianyi. Makanya, aku akan tanya langsung padanya. Yang Mulia, apa sebenarnya identitas Ye Tianyi? Membuka sungai lebar menyeberang. Kehebatan Beijing tak terbatas. Di bawah pimpinan selama 80 tahun ini. Kau bilang itu apalagi coba?
Dalam 3 tahun, menguasai ribuan orang. Dia adalah Raja Timur Laut. Satu hari satu. Kau sedang memikirkan apa? Sekarang peta harta karun sudah lengkap. Aku sudah melihatnya dengan teliti. Asal mengikuti jebakan di peta harta karun, kita bisa menemukan naga dan harimau. Kalau begitu tak perlu khawatir lagi. Langsung bawa peta harta karun ke kota kerajaan. Suruh penguasa kita bertindak. Tidak semudah itu. Coba dulu di peta harta karun. Tapi untuk mendapatkan kekayaan di dalam harta karun, masih butuh keberanian. Apa itu kunci untuk membuka harta karun? Pangeran ketiga seharusnya tidak muncul di Longhai sekarang. Ternyata kau memang tak bisa disembunyikan apapun. Bagaimana kalau aku di rumah Su di Longhai 1 jam lagi? Aku hormati yang terakhir. Siapa yang bisa menemukan Tuan Longhai Jushen? Dia sudah sampai di Luohai, mengajak aku bertemu. Sebenarnya kunci membuka harta karun ada padaku. Ye Tianzi pergi bersama Tuan Wu Tang'an dari kota kerajaan. Nyaris mati. Apakah harus sekarang juga memberitahunya rahasia ini? Kalian tunggu aku di rumah saja. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang disembunyikan orang besar ini. Ye Gen, Ye Weo. Aku ada sesuatu ingin bicara denganmu. Jangan terburu-buru. Tunggu aku kembali baru kita bicara. Mengerti. Lakukan saja. Pangeran ketiga memanggilku ada apa? Dian Tian Ye, singkirkan sikap sombongmu itu. Di depanmu adalah pangeran ketiga. Kau ingin memberontak tapi gagal. Bagaimana? Lihat tuanmu datang. Kau mau tunjukkan taring anjingmu untuk menggigit lagi. Han Shao. Urus anjing di bawahmu. Kau tahu gaya kerjaku. Memukul anjing tak pernah kena. Kata Raja Zheng Utara benar. Tuan Su, kau mending diam saja. Bagaimanapun Raja Zheng Utara adalah tamu kehormatanku yang kuundang. Pasti Raja Zheng Utara sudah di Longhai beberapa hari. Sudah tahu jelas tentang semua hal. Aku adalah dalang di balik mereka. Membiarkan mereka mencari harta karun Longquan dengan segala cara. Itu semua atas perintahku. Tanpa menyembunyikan apapun, aku ceritakan semuanya. Pangeran ketiga begitu percaya. Zheng Weiwen, ini adalah undanganku. Mengajakmu bergabung denganku. Dengan kode Longjue. Ditambah bantuanmu yang total. Aku pasti bisa menguasai dunia pahlawan. Pangeran ketiga demi mendapatkan harta karun Longquan. Melakukan pembantaian besar di Longhai. Nyawa manusia dianggap seperti rumput. Kalau kau berhasil, berapa banyak orang akan kehilangan tempat tinggal? Berapa banyak yang akan mati sia-sia? Ye Tian, maksudmu apa? Maksudku ingin merebut kekuasaan. Ye Tianye, kalau kau tidak ikut campur, masalah gedung itu sudah selesai lama. Aku sudah menahan amarahku. Bicara denganmu cukup lama. Jangan buat malu saja. Pangeran ketiga hebat sekali. Aku berjuang berdarah-darah di Beijing. Kau masih belum tahu di perut wanita mana kau lahir. Jangan bawa-bawa gurumu. Satu hari satu, kau benar-benar berani gila. Berani tidak hormat pada pangeran ketiga. Sejak dia berambisi menggulingkan kekuasaan, maka dia bukan lagi pangeran. Ye Tianye, jangan kira kehebatanmu membuatku tak berdaya. Siapa? Ini semua ahli yang kubawa dari ibu kota. Mereka sudah menguji kemampuanmu selama 5 tahun. Mereka tahu kelemahanmu dengan sangat baik. Aku tanya sekali lagi, kau mau berlutut atau tidak, saudara? Pasukan atas datang dengan semangat. Bahkan Ye Tianyi tidak tahan satu serangan pun. Anak kecil baru belajar bertarung sudah dipukul oleh Zhuang Ying. Aku bertarung di Beijing.
tapi tidak pernah kalah. Tuan Wang, tadi aku hanya bercanda denganmu. Kamu seharusnya tidak berani berbuat apa-apa padaku, kan? Hei, kamu juga bisa, ya? Membunuh pangeran adalah dosa besar yang bisa menghapus 9 generasi. Di istana tak ada menteri, ada pengkhianat di dalam. Harus menggunakan jalan militer. Jangan. Jangan. Kamu benar-benar membunuhnya. Pergi dengan pangeran ketiga. Cukup kamu mengerti aku. Gunung jahat penuh dosa. Lupakan semua kejahatan keluarga Su selama ini. Aku akui semuanya. Mohon aku, sang raja, yang mengadili. Ruoke. Kamu bilang Ye Tianyi tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tidak akan terjadi apa-apa. Pikirkan saja, dia sudah menghadapi bahaya berkali-kali tapi selalu selamat. Mereka ingin memaksanya pergi dari dunia ini. Hei. Iya. Kamu seperti ini tidak baik, loh. 在你白衣上的震荡，这个秘密是不开我是时候告诉你。让你回头望，我心间落一朵花妆。 Tanda lahir mawar di punggungku. Adalah pola harta karun Longkuan. 那是心动隐藏我的念想收藏，手中的剑薄凉，热酒一 Baiklah, sekarang aku umumkan. Tugasmu sebagai pengawal sudah selesai. Kalau menang, selesai. Aku menemukan diriku. Bisa pergi mencari orang yang kamu suka. Tidak perlu merindukanku. Pergilah cari orang yang kamu cintai. Kak Heizi, kakiku terkilir. Aku tidak takut, kakak nanti akan menggendongmu turun gunung. Kakak Heizi, kalau kamu besar nanti, mau menikah denganku jadi istrimu. Aku bersumpah, kalau besar nanti aku hanya mau menikah denganmu. Kakak Heizi baik sekali. Ayo jalan. Sayang, aku adalah kakakmu, Heizi. Kamu adalah kakakku, Heizi.